Selamat malam teman-teman, sekali lagi saya ucapkan selamat malam dan selamat Hari Ibu. Nah, sebelum ini kita mulai hari ini, kita sapa-sapa dulu. Ada Bos Doni, Bos Doni, ada Bos Tridevi, Bos Hasan. Selamat malam, selamat bergabung. Buat yang baru aja join, mungkin ini online Zoom meeting pertama ya, jadi selamat bergabung. Jadi kita malam hari ini sharing-sharing santai, nggak usah tegang-tegang. Kalau ada yang mau ditanyakan langsung disampaikan aja di lewat kolom chat. Oke, jadi saya langsung mulai aja share screen. Saya konfirmasi dulu, ini layar saya sudah di PowerPoint atau belum? Udah ya, oke. Jadi layar saya udah di PowerPoint, suara juga sudah cukup jelas saya rasa, karena sudah dari tadi udah ngomong dan ada responnya dari teman-teman, berarti sudah cukup jelas suaranya. Nah, malam hari ini saya buat PowerPoint sederhana. Ini untuk pembukaan aja. Oke, kita mulai ya. Kita kenali dulu, yang akan kita bahas malam hari ini adalah Fibonacci retracement. Ini salah satu indikator untuk analisa teknikal. Ini indikator yang cukup favorit juga digunakan banyak trader dan umum, indikator yang umum. Oke. Pertama kita kenali dulu apa itu Fibonacci. Jadi Fibonacci itu penemunya adalah Leonardo da Pisa namanya. Nah, ini Fibonacci itu berupa deretan bilangan yang disebutnya itu bilangan Fibonacci. Nah, yang mana deretan bilangan Fibonacci ini yang nantinya akan jadi level-level Fibonacci retracement, yang akan jadi level-level di indikator kita. Nah, ini saya rasa cukup penting untuk basicnya. Jadi teman-teman tahu kenapa kok ada dapatnya 0,618, ada level itu. Kenapa kok ada level 382, ada level 1618. Nah, itu asal usulnya itu dari deretan bilangan Fibonacci. Deretan bilangan Fibonacci itu apa sih? Nah, kita singgung basic aja. Karena kita bukan mau belajar sejarah ya, tapi kita belajar pengetahuan basicnya aja untuk Fibonacci. Nah, jadi deretan bilangan Fibonacci itu kalau saya rumuskan itu adalah bilangan saat ini ditambah bilangan sebelumnya. Contohnya nih. Contohnya untuk mendapatkan deretan angka hasilnya 13 itu adalah penjumlahan dari dua bilangan sebelumnya dan satu bilangan sebelumnya. Jadi 5 tambah 8 itu 13. Terus ada 21, ini dapatnya dari mana? Dapatnya dari 8 tambah 13. Nah, terus ada 34. 34 ini dapatnya dari mana? Dapatnya dari 21 tambah 13. Jadi seperti itu. Ini yang disebut deretan bilangan Fibonacci. Nah, di deretan ini, deretan ke-13, yaitu di sini, di 89 ya, di angka 89, itu bisa dibilang dari deretan ke-13 dan seterusnya ini nanti, ketika bilangannya ini kita bagi dengan bilangan sesudahnya, yaitu 144. Nah, 144 ini didapat dari 55 tambah 89 ya. Jadi ketika 89 ini dibagi 144, itu kita akan mendapat hasilnya adalah 0,618. Jadi asal usulnya sebenarnya dari sini untuk level-level Fibonacci retracement. Yang mana ini nanti ini 0,618 ya. Dan 1618 ini yang banyak orang bilangnya ini adalah golden ratio. Nah, golden ratio dari Fibonacci 1618 itu didapatnya dari kalau tadi kan 0618 itu dapatnya dari 89
dibagi dengan angka di depannya 144. Sementara yang 1618 itu 144 dibagi 89. Dan ini seterusnya ke sana, itu ketika 233 kita bagi dengan 144, lalu 377 kita bagi dengan 233, itu hasilnya akan selalu 1618, sekian ya. Nah, ini dia yang disebut golden ratio. Jadi angkanya istimewa. Seperti itu. Ini untuk Fibonacci. Nah, saya rasa di sini ada yang mungkin lulusan matematika atau lulusan apa ya, yang mempelajari lebih detail tentang angka-angka Fibonacci. Jadi saya di sini cuma nyinggung ini ya, basicnya aja, biar teman-teman tahu kalau Fibonacci itu ada golden ratio-nya. Nah, dari mana dapat angka ini 1618, lalu ada 0,618 ini dapatnya dari mana, biar teman-teman tahu itu. Nanti yang penting sebenarnya prakteknya. Sampai sini dulu mungkin basic-basic, ada yang mau ditanyakan dulu nggak? Atau teman-teman ada yang mau menambahkan? Sebelum nanti kita lanjut praktek. Oh, mungkin bisa di-show pakai kalkulator, oke. Ini ya, coba kita hitung bareng. Jadi dari deretan angka ini, untuk dapatnya angka-angka golden ratio ini itu dari hasil pembagiannya. Saya buka kalkulator dulu. Udah ya. Nah ini kalau misalkan tadi ada yang masih bingung pembagiannya gimana, dapatnya kok 0618 atau 1618 itu dari mana. Jadi gini, deretan bilangan ke-13, jadi mulai dari 89 ini, ketika kita bagi dengan bilangan di depannya, kita langsung input aja. Kita coba input 89 dibagi 144, itu maka akan dapat 0,618. Nah ini kan teman-teman yang sering pakai Fibonacci pasti nggak asing dengan level ini. Ini level setelah level 50 ya, 50% ada level ini. Nah yang bikin istimewa adalah ketika bilangan seterusnya kita coba bagi dengan rumus yang sama, itu hasilnya akan sama. Jadi ada 233 ya, berarti 144 dibagi dengan 233. Nah, hasilnya juga sama, 0,618. Dan seterusnya hasilnya akan tetap sama. Seperti itu. Jadi dapatnya dari situ. Nah, kalau yang 1,618 ini dapatnya dari deretan angka ke-14, berarti dibagi deretan angka sebelumnya yang ke-13. Jadi kalau tadi 89 kita bagi dengan 144, yang ini 144 kita bagi dengan 89. Maka akan dapat ini 161,79 ya. Nih 0,8 kita bulatkan 0,8. Kita coba bagi lagi angka depannya. Ada berarti 233 dibagi dengan 144. Nah, hasilnya akan sama. Seperti itu. Ini dan seterusnya sampai tidak terhingga. Begitu. Jadi dapatnya dari situ. Nah, 1618 inilah yang sering disebut dengan golden ratio. Jadi deretan bilangan Fibonacci ini kuat kaitannya dengan apa ya, kayak keseimbangan alam seperti itu ya. Itu untuk basic Fibonacci-nya. Saya lanjut ya.
Sambil nanti kalau ada yang mau ditanyakan disampaikan langsung aja. Langsung masuk ke fungsi Fibonacci. Nah, jadi deretan bilangan-bilangan tersebut di market forex itu ada yang namanya indikator Fibonacci retracement. Di angka-angka tersebut istilahnya diolah menjadi suatu indikator. Nah, Fibonacci retracement itu indikator, salah satu indikator analisa yang fungsinya untuk bisa membantu kita untuk mencari potensial support resisten yang baru. Jadi yang belum terjadi tanpa melihat referensi pantulan harga di hari-hari sebelumnya atau pantulan harga yang sudah terjadi. Selain itu, fungsi lainnya Fibonacci ini itu untuk mengukur potensial pergerakan harga. Akan koreksinya sampai mana sih? Misalkan nih harga dalam kondisi uptrend, lalu gerakan-gerakan koreksi, jadi dalam pergerakan naik, dalam pergerakan uptrend itu ada kalanya harga bergerak naik lalu bergerak turun dikit untuk kembali naik lagi. Nah, pergerakan turun dikit ini kita sebut dengan koreksi atau retracement. Nah, Fibonacci ini salah satu fungsinya untuk mengukur panjangnya retracement tersebut. Koreksinya akan sejauh mana sih bisa diukur pakai Fibonacci? Atau kita mau ukur karena kita tahu market masih misalkan ya market masih dalam kondisi uptrend, kita mau cari tahu harga potensial bakal naik itu naiknya sampai mana sih? Nah, itu bisa kita ukur dengan Fibonacci. Jadi bisa tahu support resisten barunya itu di mana. Harga akan bergerak kemana, potensial berbalik arahnya di mana. Itu kita bisa lihat dengan menggunakan Fibonacci. Mungkin sampai dari slide-slide ini dulu ada yang mau ditanyakan nggak? Sebelum kita coba praktek nanti di market, saya akan jelaskan penggunaannya. Oke, tidak ada pertanyaan ya. Saya rasa cukup jelas sampai sini. Atau mungkin karena masih basic, belum ada yang mau ditanyakan, nggak masalah. Slide berikutnya selesai. Selesai slide show-nya maksudnya, tapi belum selesai meeting-nya ya. Nah, jadi kita langsung coba aja. Kita langsung coba untuk praktek di marketnya. Saya konfirmasi dulu, layar saya sudah di chartnya Euro GBP atau belum? Euro GBP. Kita coba prakteknya nyari support resistennya itu dari Euro GBP dulu. Nanti sebelum kita lanjut sekalian analisa untuk market gold. Sudah ya, oke. Jadi gini, Fibonacci retracement itu kalau di MT4TC itu udah ada di submenu di sini ya, udah ada keluar. Jadi kita tinggal pilih aja, kita pilih aja Fibonacci retracement. Nah, nanti kita tinggal tarik garisnya. Kalau misalkan belum ada, itu bisa teman-teman cari di insert Fibonacci. Nah, pilih aja yang retracement. Nih, seperti itu. Nah, ini yang pertama yang perlu teman-teman perhatikan, penarikan Fibonacci ini ditariknya dari kiri ke kanan. Selalu dari kiri ke kanan. Baik itu kondisi market sedang naik ataupun kondisi market sedang turun. Contohnya ini contoh dulu ya. Contohnya di sini market bergerak bullish. Bergerak naik kan. Nah, kita mau tarik Fibonacci-nya. Itu nariknya dari kiri ke kanan yang mana nanti jadinya itu seperti ini, dari kiri ke kanan.
Seperti itu ya, dari kiri ke kanan. Kalau misalkan pergerakan bullish berarti narik garisnya itu dari ujung bawah ke ujung atas atau dari swing low ke swing high. Itu ketika market kondisinya sedang bullish atau bergerak naik. Itu yang pertama yang perlu teman-teman perhatikan. Kalau misalkan market bergeraknya turun, contohnya di sini, saya hapus dulu. Lalu ini contohnya di sini ya, ketika marketnya turun nih. Ini saya pakai contoh ini. Turun bearish. Itu tarik Fibonacci-nya tetap dari kiri ke kanan. Kalau bearish berarti dari swing high ke swing low. Nariknya seperti itu. Oke. Nah, itu dulu yang teman-teman perlu perhatikan. Jadi kita nariknya dari kiri ke kanan, jangan sampai kebalik. Nah, selanjutnya yang perlu teman-teman perhatikan adalah kita membaca price action-nya. Kita melihat pergerakan harganya. Kita lihat pergerakan harganya dengan tujuan untuk apa? Untuk melihat swing high dan swing low yang terbentuk. Swing high dan swing low itu yang saya maksud ini. Kalau swing high itu puncak-puncak ini ya, puncak-puncak terbentuk sebelum harga memantul turun. Kalau swing low itu yang lembah-lembah ini ya, bisa ada yang bilang lembah, ada yang bilang swing low. Ini yang perlu kita perhatikan adalah price action-nya. Jadi pakai Fibonacci memang tidak semudah kita pakai MA. Kalau pakai MA kita tinggal set indikatornya, udah terbentuk garisnya, kita tinggal lihat pergerakan harga. Oh, pergerakan harga udah nyentuh MA sebagai support, ya ada potensi, ada peluang buy. Atau harga udah menyentuh MA sebagai resisten, ada peluang sell. Nah, kalau Fibonacci, kita memang harus dituntut harus bisa melihat price action-nya, melihat swing high dan swing low yang terbentuk. Itu tantangannya pakai Fibonacci itu memang nggak gampang. Dan kadang ada juga yang beda cara penarikan ya, beda cara penarikan. Contohnya tadi saya tarik dari bawah sini ke atas ini ya, dari swing low ini ke swing high ini. Saya nariknya dari sini ke sini. Nah, dalam prakteknya ada juga yang nariknya dari ini ke sini. Jadi lebih pendek. Nariknya seperti ini, bukan seperti ini. Itu. Penarikannya bisa beda-beda karena dalam mengidentifikasi swing high, swing low-nya itu tiap orang itu bisa beda-beda juga. Yang harus kita perhatikan dan kita perbanyak latihannya di situ. Nah, jadi saya pribadi dalam pemakaian Fibonacci-nya itu tidak 100% hanya pakai Fibonacci untuk mencari peluang. Malah Fibonacci di sini, indikator ini, hanya saya pakai untuk konfirmasi tambahan aja. Contohnya ini. Nah, contohnya ya. Seperti tadi, contohnya saya narik Fibonacci-nya karena ini kondisi bullish. Penarikannya dari kiri ke kanan kan kita tarik. Nah, Fibonacci cara bacanya cukup gampang, tapi penarikannya yang referensi penarikannya yang kita harus banyak-banyak belajar praktek. Kalau kita udah bisa tarik seperti ini, cara bacanya gampang. Cara bacanya adalah level area level 50 sampai 61.8 ini sebagai potensial support maupun resisten. Tergantung kondisi market ya. Kalau kondisi marketnya sedang bergerak bullish ini, berarti level ini, area ini menjadi potensial support. Contohnya ini, saya tarik sebelum market bergerak naik ini. Jadi ini contoh ya.
ketika market mulai turun seperti ini, saya hapus dulu. Nah, market mulai turun nih. Kita kan mau cari tahu turunnya bakal sampai mana sih? Nah, kita bisa tarik Fibonacci-nya dari swing low ke swing high. Kita dapat nih level 50 dan 61.8. Nah, ini menjadi potensial support. Jadi mayoritas harga itu ketika koreksi, itu koreksinya ke level-level ini, ke level 50 sampai 61.8. Walaupun tidak menutup kemungkinan di level 38.2, ini level di atasnya, harga memantul naik sampai situ, turunnya sampai situ saja, lalu harga lanjut bergerak naik, itu tidak menutup kemungkinan demikian. Tapi mayoritas pergerakan harganya itu lebih sering ketika koreksinya itu menuju level 50 sampai 61.8. Nah, lalu kita next ya, kita next, dan ternyata benar. Harga sampai level 5, memasuki level 50 dan 61.8 ini lanjut bergerak naik lagi. Nah, lalu kita pantau harga naik. Nah, lalu di sini mulai turun lagi nih. Ini ya. Ini harga naik, lalu mulai turun lagi di sini. Nah, ini. Mulai turun lagi. Kita mau cari tahu lagi. Ini turun karena ini kita tahu pergerakannya bullish. Bullish itu berarti bergerak naik ya, membentuk swing low yang semakin tinggi, swing high-nya juga semakin tinggi kan. Naik. Kita mau cari tahu koreksinya ini, retracement-nya ini sampai mana sih? Sebelum harga naik lagi. Kita tarik lagi Fibonacci-nya. Nah, kali ini nariknya itu dari swing low ke swing high karena bergerak bullish ya. Kita tarik lagi. Swing low ke swing high. Nah, kita dapat nih area 50 dan 618. Kita coba lihat apakah di area itu memantul naik atau bahkan tembus area tersebut. Kita coba next pergerakannya. Nah, dan ternyata benar. Di area-area ini lagi. Nah, harga mantul naik. Begitu seterusnya kita ukur lagi. Kita coba ukur lagi. Misalkan nih, ini harga bergerak naik ini ya. Kita ukur lagi Fibonacci-nya. Nah, ini kan di level 50 sampai 618 ya. Di area-area ini. Ini menjadi potensial support yang cukup kuat. Harga lanjut naik lagi. Di sini harga lanjut naik lagi. Mantul naik. Seperti itu penggunaan Fibonacci seperti itu. Yang mana sebenarnya kita nggak pakai, misalkan nih nggak pakai Fibonacci ya, karena kita ada setup MA, ada 4 garis MA, itu sebenarnya harga juga mantulnya di support. Di sini ada MA24, MA24 sebagai support. Di sini ada MA200. Nah, ini MA200 kan jadi potensial support yang cukup kuat juga. Seperti itu. Jadi terkadang saya tarik Fibonacci itu hanya untuk konfirmasi tambahan bahwa oh di sini memang area-area koreksi harga yang mana bisa jadi potensial support. Kebetulan ada MA juga di sana sebagai support. Ini berarti peluang yang cukup bagus. Harga karena pergerakan uptrend berarti harga masih potensialnya lanjut naik seperti itu. Kita coba lihat lagi. Harga bergerak naik lalu sempat drop di sini. Ternyata turun. Jadi naik dikit ternyata turun lagi. Bahkan sampai kembali ke swing low sebelumnya.
Nah, kalau kondisi-kondisi seperti ini ya kurang bagus untuk kita pakai Fibonacci-nya. Berarti ini kalau seperti ini ada kondisi harga atau kondisi price action-nya membentuk pola-pola pergerakan tertentu. Yang mana dia memiliki level support atau swing low-nya itu terbentuk di level yang sama. Di level ini kan berkali-kali harga mencoba tembus level tersebut, naik lagi. Nah, di sini naik lagi. Seperti itu. Jadi kalau pergerakan sideways itu kita tidak bisa menerapkan Fibonacci. Jadi kurang bagus. Karena Fibonacci itu pada dasarnya untuk membantu kita mengukur seberapa jauh harga akan koreksi, retracement. Nah, berdasarkan namanya juga ada retracement-nya. Jadi untuk mengukur potensial pergerakan harga koreksinya ini sampai mana sih? Seperti itu. Koreksi-koreksi ini pun ketika kita ukur, nah ini contohnya ini ya pergerakan harga bearish. Nah, kalau tadi bullish, pergerakan turun sementara ini, turun dikit ini koreksinya. Tapi kalau pergerakan bearish, pergerakan turun ini, pergerakan harga yang sempat naik, ini menjadi pergerakan koreksinya. Jadi coba kita ukur. Oke, coba kita ukur. Nah, berarti yang kita ukur ini ya, kita coba mau ukur ini dari swing high ke swing low karena pergerakan harga bearish. Dari swing high ke swing low kita ukur. Nah, sama aja. Dia bisa jadi kalau tadi bullish menjadi potensial support, kalau bearish ini jadi potensial resisten. Mencapai area 5618 ini potensial harga naik untuk koreksi, lanjut turun lagi. Nah, kita coba lihat pergerakan terkininya seperti apa. Oh, ternyata lanjut naik lagi. Nah, ini kan harga membentuk pola-pola tertentu, yang mana sebenarnya ini cenderung kalau saya lihat ini, ya kemungkinan sideways risk-nya cukup besar. Kalau kita lihat di daily atau bahkan di weekly ya, ini terbilangnya sideways kalau seperti ini. Karena harga tidak lanjut naik maupun tidak lanjut turun, tapi masih naik turun di range tertentu. Misalkan nih, pergerakan terkininya, kita mau coba analisa pergerakan terkininya. Kita lihat aja di sini. Nah, harga kan bergerak naik nih, lalu turun. Kalau kita mau asumsikan bahwa harga ini kita berspekulatif ya, harga potensial naik. Nah, turunnya ini sampai mana sih? Kita bisa ukur pakai Fibonacci. Kita ukur kita tariknya dari kiri ke kanan, dari swing low ke swing high. Nah, didapatlah level ini 50 dan 61 sampai 61.8. Kita lihat harga tertahan di situ juga. Nah, ini begitu turun sampai sini langsung mantul naik lagi. Nah, tinggal kita lihat nih, kalau misal harga lanjut naik atau masih naik turun di sini-sini aja. Karena kalau memang di pergerakan harga tidak sedang bergerak dalam kondisi uptrend maupun downtrend, itu pemakaian Fibonacci jadi kurang bagus. Seperti itu. Ini contoh untuk di Euro GBP ya. Kita coba cari contoh sebelum-sebelumnya. Sama ini harga bergerak bearish. Kita mau ukur koreksinya sejauh mana sih? Nah, kita ukur. Contohnya yang ini dari kiri sini ya. Karena ini cenderung sideways jadi kurang bagus juga sih. Ini kan area-area ini jadi potensial resisten.
Nih, naik untuk koreksi lalu lanjut turun lagi. Seperti itu. Lalu kita coba ukur lagi pergerakan harga berikutnya. Berikutnya dari nih ya, kalau saya ngukurnya dari swing high sebelumnya ke swing low sebelumnya. Nah, kalau ini yang teman-teman perlu banyak-banyak praktek kalau saya bilang. Karena kondisi-kondisi tertentu seperti ini kalau saya nariknya kenapa nggak dari sini? Masih banyak yang tanya kenapa nggak di sini? Kenapa kok nariknya dari swing high yang ini ke bawah sini? Karena saya melihat ini pergerakan harga ini itu tidak membentuk swing high maupun swing low, tapi pergerakan harganya memang dia merambat seperti ini, merambat turun. Nah, coba kita tarik ini dari sini ke sini. Jadi saya bacanya pergerakan harganya seperti ini. Naik, turun. Nah, lalu koreksi naiknya ini sampai mana sih? Nah, ini kan bisa dilihat. Area 50 dan 618. Lalu harga turun lagi. Nah, kebetulan ini nggak langsung lanjut turun. Sempat sideways sementara, membentuk, ada pola double top juga. Akhirnya turun. Nah, turun yang kita ukur di sini. Kalau sideways seperti ini yang saya ukur dari dari atas ini ke sini. Kita ukur lagi, kita lihat potensialnya apakah. Nah, ini saya hapus dulu, kita ukur. Nah, ini sempat break dikit. Ini ya, level 50 dan 618 lanjut turun lagi harga. Koreksi naik, lanjut turun lagi. Nah, cuman di sini harga udah mulai naik lagi. Harga tidak bergerak atau tidak membentuk swing low yang lebih rendah dari swing low sebelumnya. Berarti ada potensial harga mulai berganti tren atau trennya mulai berganti naik. Ternyata di sini benar, mulai naik nih. Nah, ini mulai naik. Nah, di sini tadi yang seperti yang udah kita praktekkan tadi ya, karena bullish ya kita ngukurnya dari kiri ke kanan, jadi kita nariknya dari bawah ke atas, dari swing low ke swing high. Sehingga kita tadi dapat potensial supportnya. Potensial supportnya ada di area-area ini tadi. Seperti itu. Kalau saya pemakaian Fibonacci-nya seperti itu. Dan pakai Fibonacci-nya, saya nggak semata-mata hanya Fibonacci. Tetap saya lihat support resisten terdekatnya dari MA. Jadi kalau kondisi seperti ini ya, saya entry-nya kalau mau entry ya pakai MA paling bawah aja. Ada MA berapa nih? Sini ada MA 50. Tetap kita bisa lihat stokastiknya. Nah, kondisi stokastiknya ada konfirmasi nggak, mendukung nggak momentumnya untuk entry buy. Nih harga bergerak naik. Lalu di sini, nah ini ya saya entry-nya nunggu ke MA 200 sekalian aja. Karena memang MA 200 itu potensial support yang kuat. Seperti itu. Ini masih di area apa namanya ini, area oversold. Harga naik lagi seperti itu. Jadi dalam prakteknya seperti itu. Kita harus belajar untuk melihat price action-nya atau pergerakan harganya. Nah, terus nih, sampai sini dulu ada yang mau ditanyakan nggak? Silakan disampaikan. Dari penjelasan saya ini yang masih bingung di bagian mananya. Nih, ada dari Bos Sofian nih. Kalau di pair gold, yang turun naiknya kadang lurus, gitu gimana ya Bos? Nah, nanti kita coba praktekkan di gold.
Setelah Euro GBP ini kita bahas, tidak ada pertanyaan, kita lanjut di gold. Seperti itu, ini untuk Fibonacci. Jadi saya rasa teman-teman di sini mungkin ada yang lebih ahli juga, nah lebih sering pakai Fibonacci dengan berbagai cara. Yang tadi saya jelaskan di sini itu secara basic ya, basic pemakaian Fibonacci itu seperti itu. Cuma nanti dalam prakteknya kita bisa saja menambahkan level-level tertentu di Fibonacci ini. Ada nanti bisa ditambahkan di bawah level 61.8 ini ada level 70 berapa, itu bisa juga, nggak masalah. Dan semua level-level Fibonacci ini, nah mungkin tadi saya kelewatan penyampaiannya, level-level ini itu didapatnya dari pembagian deretan bilangan Fibonacci. Tadi kan kalau kita udah praktekkan tadi, kita ngitung bareng. Deretan Fibonacci itu ada nih ya, saya ketik aja. Ada 89 lalu 144, next-nya ada berikutnya itu ada 233 dan 377. 233 dan 377. Nah, kalau kita praktekkan tadi kan ketika ya angkanya hilang nih. 144, 233 dan 377 ya. Dan seterusnya. Nah, mungkin tadi kita prakteknya untuk menghitung mendapat 61.8-nya. Nah, mungkin teman-teman bertanya-tanya, lalu level-level 38,2-nya ini didapat dari mana? Itu didapatnya dari pembagian, kalau tadi kan dapatnya 0, dapatnya 0.618 itu kita dapat dari hasil bagi 89 dibagi 144. Ya kan? Jadi kalau level-level berikutnya seperti 38,2, 23,6 itu didapat dari pembagian dua angka setelahnya. Jadi 29 dibagi 233. Lalu 89 dibagi 377. Itu akan didapat level-level ini. Seperti itu. Masih, jadi level-level Fibonacci itu didapatnya masih dari hasil kali bagi dari deretan bilangan Fibonacci. Seperti itu ya. Nah, ini sampai sini dulu, nanti saya akan jelaskan lagi. Nanti ada level ini ya, level di bawah level 100, ada level 161,8 dan ada level di bawahnya lagi, jauh di bawahnya lagi ada level 261,8. Itu fungsinya apa nanti saya akan jelaskan. Nah, ini mulai banyak yang tanya ini. Oke. Pemakaian Fibo biasanya di time frame berapa? Nah, sebenarnya kita mau terapkan di time frame berapapun itu bisa. Contoh. Ini kan tadi kita terapkan di H4 ya. Kita terapkan H4, kita sudah tahu support resistennya. Kita mau terapkan di time frame kecil. M30. Kita coba ukur aja. Bisa nggak nih Fibonacci-nya kita terapkan di sini misalkan. Nah, ini kan masih jadi potensial resisten. Sama saja. Sebenarnya diterapkan di time frame berapapun itu nggak jadi masalah. Hanya saja kalau di time frame kecil itu pergerakan harga tentunya swing high swing low-nya itu lebih banyak terbentuk, lebih sering terjadi false breakout-nya.
Jadi rekomendasinya kalau mau pakai Fibonacci ya bisa di time frame H4 atau H1 itu masih bagus. Tuh. Jadi kalau time frame kecil itu terlalu banyak pergerakan harga yang membentuk swing high atau swing low yang istilahnya sebenarnya itu hanya false signal, cuman bikin kita jadi tambah bingung. Seperti itu. Nih, jadi kalau time frame kecil kita lihat terlalu banyak sideways-nya. Swing high, swing low-nya jadi kita nggak jelas lihat swing high, swing low-nya yang mana. Nih, kita coba ukur. Mantulnya juga di sini kan. Nah, ini kan kita ukurnya karena pergerakan bearish, kita ukurnya dari kiri ke kanan, dari swing high ke swing low. Nah, ini untuk mengukur retracement. Untuk mengukur bahasa Indonesianya retracement itu koreksi harga ya. Kita biasanya nyebutnya koreksi. Harga bergerak koreksi. Seperti itu. Itu untuk Bos Deliana tadi tanya time frame ya. Lalu ada Bos Hasan nih. Udah cukup jelas, oke. Kalau gitu berarti di gold sekarang lagi koreksi buat naik lagi ya bos. Saya barusan tarik Fibo di time frame H1. Sekarang di area 61.8. Sabar. Nah ini bos Hasan udah nggak sabar nih. Kondisi gold gimana nih? Sabar. Habis ini kita bahas gold. Kalau ini udah nggak ada pertanyaan, kita coba bahas gold lagi. Nah, ini bos Doni tadi pertanyaan yang sama dengan bos Deliana ya. Udah saya jawab ya soal time frame. Oh ya, ini udah barusan terjawab. Oke. Nah, ini dari Bos Rizky Wahyudi tanya, kalau angka-angka lainnya itu gimana? Itu variasi, Bos. Jadi itu saya bisa bilang custom, sama halnya kayak pakai MA. Kita pakai MA, ada yang pakai MA 20, mungkin ada yang pakai 12, ada yang pakai 34. Dengan alasan-alasan tertentu. Sementara kalau kita pakai MA-nya ada MA 24, 50, 100 dan 200. Seperti itu ya. Nah, ini pertanyaan bagus ini dari Bos Zainal. TPSL-nya di mana? Nah, TPSL-nya di mana? Pertanyaan bagus. Sebenarnya cukup sederhana kalau Fibonacci cukup sederhana. Karena yang kita ukur adalah pergerakan koreksi harga atau harga bergerak koreksi ya. Ini kita kembali ke H4. Kalau dia dalam kondisi bullish, stop loss-nya di mana? Stop loss-nya itu bisa diletakkan. Ini tips yang saya pakai ya, yang saya praktekkan. Itu tipsnya adalah pemakaian stop loss-nya itu, bentar, saya agak bingung nih kebanyakan tombol. Nah, kita ukur seperti ini tadi. Stop loss-nya itu bisa di tengah-tengah. Kita taruh di tengah-tengah antara level 618 dan level 100. Diambil tengah-tengahnya. Kita taruh stop loss-nya di area ini. Nih. Karena apa? Karena dengan perkiraan kalau ini memang break level 61.8, berarti apa? Berarti potensial harga akan berbalik arah kan? Karena apa? Karena kalau dia masih bergerak dalam kondisi uptrend, berarti seharusnya apa? Seharusnya harga tidak akan membentuk swing low yang lebih rendah dari sebelumnya. Karena masih bergerak uptrend kan. Harga naik terus. Jadi stop loss-nya sebenarnya bisa kita taruh di bawah level 61.8. Itu untuk stop loss. Oke. Untuk stop loss dulu jelas. Bos Zainal mungkin yang tadi tanya. Itu untuk stop loss. Nah, untuk take profit-nya di mana?
setelah ini akan saya jelaskan. Nanti kita coba praktek di gold ya. Kita coba praktek di gold untuk mencari kita mau TP di mana nih enaknya. Tadi kan saya fungsinya Fibonacci tadi kan untuk mengukur potensial pergerakan harga, baik dia koreksi maupun untuk mencari support resisten yang baru. Nah, nanti kita coba praktekkan Fibonacci untuk mencari support resisten yang baru. Oke, ada yang mau ditanyakan lagi? Udah cukup banyak pertanyaan nih, mulai bersemangat teman-teman nih. Oke, karena tidak ada, kita coba lanjut di gold dulu. Mungkin nanti setelah lanjut mulai ada pertanyaan. Nah, di gold kita lihatnya daily ya, biar agak gampang. Kita coba praktek di daily dulu. Nih. Harga kemarin bergerak naik, bullish. Lalu di sini sempat turun kan? Sempat turun. Nah, turunnya sampai mana ini kan sebenarnya kita bisa ukur pakai Fibonacci juga. Kita coba tarik aja Fibonacci-nya. Karena bullish dari swing low ke swing high ya. Kita dapati itu di area 50 dan 618 ini. Pas nyentuh level 50 ini, garis level 50, harga naik lagi. Nah, naiknya sampai mana sih? Nah, ini yang jadi pertanyaan. Kalau kita mau ukur naiknya, itu bisa pakai Fibonacci juga. Harga potensial naik sampai mana sih? Tapi ngukurnya itu dibalik. Kalau tadi kan bullish, harga bullish seperti ini, yang kita ukur adalah koreksinya sampai sejauh mana. Jadi narik Fibonacci-nya dari kiri ke kanan. Nah, kita mau cari tahu naiknya sampai mana, atau kita mau TP-nya di mana, itu juga bisa dengan Fibonacci. Contohnya ini harga mulai membentuk swing low yang baru di sini. Berarti ada di sini ada indikasi ada swing low yang lebih tinggi dari sebelumnya. Kita bisa atau kita boleh berasumsi bahwa harga ini potensinya masih akan lanjut naik nih. Nah, naiknya sampai mana? Kita ukur pakai Fibonacci. Jadi yang kita ukur itu adalah pergerakan koreksinya. Cara narik Fibonacci-nya tetap sama dari kiri ke kanan, tapi yang kita ukur adalah koreksinya dari kiri ke kanan. Nah, ini yang kita ukur adalah koreksinya ini. Kita ukur level-level ini bisa jadi level-level target. Seperti itu. Tadi kalau ada yang tanya TP-nya mau di mana, nah level-level ini bisa jadi level-level target kenaikan harga. Harga akan potensial kalau misalkan harga lanjut uptrend, itu naiknya akan mengejar level-level ini. Ada 616.8 atau 616,8. Nah, kalau saya di tengah-tengah level 161,8 dan antara level 100 dan 616,8 ini, itu kita bisa ambil tengah-tengah untuk, ini tips dari saya, untuk target TP. Jadi kita bisa entry di area support, TP-nya itu ketika harga sudah melebihi swing high sebelumnya atau melebihi level 100, kita ambil tengah-tengah di antara level 100 dan 161.8. Jadi TP-nya di area tersebut. Seperti itu. Nah, tadi seperti yang sudah saya bilang juga di awal tadi, karena saya nggak semata-mata pakai Fibo,
saya lihat MA-nya kan di sini ada support nih. Ada resisten. Ada resisten nih, MA 100. Ya kita TP aja di resisten. Nggak usah ambil pusing atau nggak usah bingung kalau saya seperti itu. Ini kan harga naiknya kan naik ke level 161.8. Jadi ngukurnya seperti itu. Selain untuk ngukur pergerakan harga koreksi, bisa kita gunakan juga sebagai untuk ngukur target TP atau untuk ngukur kelanjutan harga itu akan naik sampai mana. Untuk ngukur support resisten yang baru. Seperti itu. Contoh lagi nih, kalau di sini kan kebanyakan sideways ya. Saya rasa akan cukup susah untuk teman-teman mencari swing high, swing low-nya kalau di time frame daily. Contoh lagi, mungkin yang kelihatan jelas itu di sini. Nah ini. Kita coba aja ukur pakai Fibonacci. Dari kiri ke kanan kita ukur. Ya, ini sempat false breakout. Sempat false breakout, harga bergerak turun. Lalu turunnya ini karena sempat sideways jadi kurang bagus juga kalau pakai Fibonacci. Tapi kalau kita mau ukur, kita coba ukur dari kiri ke kanan. Nah ini kita ukur dari kiri ke kanan. Dapat level ini juga kan? Level 161.8. Mantul naik. Jadi potensial support. Seperti itu. Nih, pergerakan harga terkini. Pergerakan harga terkini dari gold kan naik. Lalu ini saya baca turun, naik, turun, naik. Ketika harga memantul turun di sini, itu bisa kita ukur juga pakai Fibonacci. Fibonacci. Yang sebelumnya saya hapus dulu biar enggak tumpuk-tumpukan. Nah ini. Harga sempat memantul turun ya, ini sebagai resisten mantul turun, tapi tidak cukup kuat untuk lanjut turun. Ternyata turunnya hanya untuk koreksi, untuk ternyata lanjut naik. Nah, naiknya sampai mana tadi kita bisa ukur pakai Fibonacci. Seperti yang sudah kita praktekkan sebelumnya, yang barusan kita praktekkan. Seperti itu. Tuh, jadi Fibonacci untuk mengetahui potensial support resisten. Nah, sampai sini ada yang mau ditanyakan? Kita coba pindah ke H4. Coba kita praktekkan di H4. Ini ya, kita tarik Fibonacci seperti ini. Nah, ini pas di level pas menyentuh level 50, harga bergerak naik lagi. Lalu ini pergerakan terkininya. Jadi teman-teman bisa lihat di sini harga naik, turun hanya koreksi, ternyata lanjut naik lagi. Naik, lalu turun. Nah, ketika di sini ada indikasi harga mulai bergerak uptrend, nih harga mulai bergerak uptrend, kita boleh menganalisa melakukan prediksi bahwa harga masih akan lanjut bergerak uptrend karena trennya naik ya. Berarti entry-nya buy di support
supportnya di mana? Ya kita bisa ukur pakai Fibonacci. Kita ukur pakai Fibonacci. Berarti naiknya kan di sini. Nah, kebetulan ini supportnya pas juga dengan MA200. Walaupun kemarin sempat ada lonjakan harga, tiba-tiba harga drop cukup jauh. Nah, tertahannya di area support ini, naik. Harga bergerak naik. Seperti itu. Nah, untuk pergerakan terkininya, untuk gold, karena saya lihat di time frame daily-nya itu jangka panjang masih bergerak dalam downtrend channel, masih bergerak turun jangka panjangnya. Untuk saat ini analisa saya, kalau outlook kemarin itu kita buka daily karena outlooknya di daily. Jadi sini ada support, ada resisten, potensial turun. Selain karena di sini ada resisten trendline, tadi kita udah ukur pakai Fibonacci, juga ada level resisten di 161.8, ada MA100 juga sebagai resisten di sini, dan kebetulan di sini ada divergen. Jadi untuk analisa saya, potensial pergerakan harga ini akan lanjut turun. Ya, nah kita bisa ukur, kita di time frame daily-nya tahu nih, analisa di time frame daily, saya tahu potensial harga akan turun. Turunnya akan sampai mana? Bisa lihat di H4-nya. Untuk pergerakan lebih detailnya, kita buka H4. Nah, H4 kita tahu harga masih ini sempat bergerak dalam uptrend, dalam pergerakan uptrend. Nah, karena jangka panjang analisa saya jangka panjang masih akan turun. Ini analisa saya, naiknya ini hanya untuk koreksi, untuk lanjut turun. Jadi kita mau pakai Fibonacci, kita ukur bisa. Kita ukur dari atas ke bawah. Nah, ini dapat level resisten di sini. Yang kebetulan level resisten ini tadi ada signal sell di M30. Nih, harga mulai bergerak turun. Nah, harga mulai bergerak turun. Selama harga tidak kembali naik menuju swing high sebelumnya di sini, di level ini potensial masih akan turun nih. Analisa saya masih akan turun. Nah, kalau kita mau lihat detailnya lagi, kita mau buka di time frame M30, nggak masalah. Kita coba lihat di time frame M30. Ini kita ukur Fibonacci dari sini, dapat level ini ya, resisten, lalu sini harga turun, kita ukur lagi, nah dapat level ini potensial resisten juga. Jadi kalau tanya analisa saya, ini analisa harga untuk saat ini di gold itu masih potensi akan turun. Naik, koreksi ke area ini, area resisten, lalu lanjut turun lagi. Ini analisa saya untuk gold. Nah, kalau mau tarik Fibonacci-nya seperti itu. Katakanlah harga sudah mulai bergerak turun. Nih, kita analisa, kita buat forecast. Harga sudah mulai turun seperti ini.
naik ketika dia mulai membentuk swing high yang baru, yang lebih rendah. Nah, swing high yang baru yang lebih rendah dari sebelumnya, itu kita mulai bisa ukur Fibonacci-nya. Kita ukur dengan Fibonacci, tarik seperti ini. Nah, drop-nya akan sejauh mana sih? Potensial drop-nya itu akan kemana? Itu kita bisa dapat level ini. Nah, kemungkinan atau potensial drop sampai situ. Nah, ini nanti kita pantau lagi. Ya bisa jadi dia harga akan naik dulu, koreksi lagi, baru turun, atau bisa jadi langsung turun ke 261.8 dan seterusnya. Nah, itu perlu kita pantau lagi. Tapi kalau lihat jangka panjangnya di daily tadi, ya analisa saya harga masih kuat untuk bergerak turun. Seperti itu. Itu untuk penggunaan Fibonacci. Jadi jujur yang saya kuasai itu bisa dibilang masih basic. Jadi penggunaan Fibonacci itu juga nanti luas banget. Ada tips-tips yang khusus yang diterapkannya itu hanya untuk Fibonacci. Ada juga nanti chart pattern atau pola pergerakan harga yang mana nyarinya itu khusus pakai Fibonacci juga ada. Ada butterfly pattern nanti. Nah, itu pattern-pattern atau pola-pola pergerakan harga yang bisa kita cari pakai Fibonacci. Yang mana saya jujur saya kurang menguasai untuk advance soal Fibonacci. Karena apa? Karena saya tidak pakai Fibonacci untuk advance untuk nyari peluang entry. Saya fokusnya sebagai di support resistance trendline dan pakai MA yang ala NS, MA ala NS. Itu saya rasa sudah cukup. Karena kalau kita pakai Fibonacci lagi, kita udah pakai MA, kita udah pakai channel, terlalu banyak analisanya. Malah kita nanti bingung sendiri, malah nggak entry-entry. Seperti itu. Ini untuk Fibonacci, seperti itu yang bisa saya sampaikan. Mungkin ada pertanyaan lagi dari teman-teman. Ya, tadi ada yang bahas di time frame H1 dari Bos Hasan tadi. Saat ini sudah di area 618. Ya, ini udah memasuki area-area resisten. Nah, kalau mau entry yang maksimal ya, saran saya nunggu nyentuh MA24 dulu aja di time frame H1 ya. Atau nunggu ke level ke garis 61.8 ini. Di harga 1877.77. Kita bisa manfaatkan untuk entry di level tersebut. Seperti itu. Untuk stop loss-nya bisa pakai di ini, di area ini berarti berapa poin ya? 300 poin. Ini kita bisa pakai 500 poin untuk jarak stop loss-nya. Jarak stop loss bisa pakai 500 poin atau bahkan bagusnya itu bahkan stop loss-nya ditaruh di atas swing high sebelumnya. Di swing high sebelumnya ada di sini. Taruh aja di atasnya dikit. Tuh stop loss yang bagus. Untuk take profitnya kalau mau hold jangka panjang bisa di level 161.8. Tuh di harga ya ini kita forecasting asumsikan harga mulai bergerak turun di level 61.8 ya. Di TP-nya di area ini. Nah, di area MA200 time frame H1.
Jadi support yang cukup kuat juga di area MA 200 ini. Seperti itu. Ini salah satu cara untuk analisa dan cara untuk melihat peluang entry seperti ini dengan menggunakan Fibonacci. Jadi kalau teman-teman yang kemarin penasaran pakai Fibonacci caranya seperti apa, yang saya pakai itu cara pakainya seperti apa, menentukan TPSL segala macam, caranya yang saya sampaikan ya malam hari ini. Nah, ini ada pertanyaan dari Bos Febriana Ramadan. Untuk penjelasan teknik M30 dan H4, saya akan jelaskan besok di grup trading manual. Jadi kita akan sharing lagi untuk teknik analisa ala NS pakai MA untuk penerapannya di time frame H4 dan M30. Seperti itu ya. Kali ini karena kita fokusnya di Fibonacci, ya baiknya kita fokuskan di Fibonacci biar nggak penjelasannya atau nggak pikiran kita kemana-mana. Nanti malah bingung sendiri. Seperti itu ya, Bos Febriana. Lalu ini ada Bos Hasan nih. Penarikan Fibo itu dilihat harian ya? Atau ditarik beda hari nggak apa-apa? Maksudnya gimana ini? Maksudnya Bos Hasan nih? Maksudnya apakah ketika kita nariknya sampai berhari-hari itu masalah apa enggak gitu ya? Itu enggak masalah. Jadi ketika kita pakai Fibonacci-nya di time frame daily, contoh kita pakai di time frame daily, pastinya kan lebih dari sehari. Bentar, saya clear dulu. Daily, contohnya di daily ini, kalau kita tarik Fibonacci dari kiri ke kanan seperti ini untuk ukur retracement-nya. Nah, kita tarik Fibonacci-nya dari poin bawah ini ke atas ini kan, ini udah berapa hari ini? Udah hampir seminggu. Kita nariknya dalam jangka waktu seminggu. Itu nggak jadi masalah, nggak harus satu hari kita tarik dalam satu hari aja, itu nggak. Bukan seperti itu. Seperti itu ya, Bos Hasan. Semoga menjawab. Mungkin yang Bos Hasan maksud pertanyaannya seperti yang saya jelaskan barusan. Lalu ada Bos Putu nih. Oke, minta dijelaskan ulang untuk lihat potensi koreksinya ya. Jadi melihat jarak koreksi ketika pakai Fibonacci ya. Oke, saya jelaskan ulang. Jadi untuk melihat potensinya sampai mana itu sebenarnya caranya gampang. Ketika harga bergerak bullish atau bergerak naik seperti ini, lalu harga mulai membentuk swing high, harga mulai bergerak turun. Nah, kita mau cari tahu potensial supportnya di mana sih? Potensial harga akan memantul naiknya ini di mana sih? Tinggal kita tarik Fibonacci-nya. Nariknya kalau pergerakan bullish itu dari bawah ke atas, dari titik bawah atau dari swing low ke swing high. Nah, nariknya seperti ini. Jadi saya paskan dulu, ini kurang pas. Nariknya seperti ini, ditarik dari swing low ke swing high. Dari kiri ke kanan nariknya. Tinggal kita lihat, kalau pakai Fibonacci, tinggal kita lihat level 50. Jadi level 50 sampai 61.8 di area ini. Nah, itu area potensial supportnya. Kalau harga memang masih lanjut naik, maka potensialnya akan memantul di area ini. Ini untuk kasus ini harga memantul naik. Seperti itu. Jadi melihatnya ya sederhana, tinggal kita tarik Fibonacci-nya kalau bullish ya.
kita tariknya dari bawah ke atas. Kalau bearish ya dari atas ke bawah. Ini contohnya yang bearish ini ya. Nih, contohnya yang bearish. Kita mau lihat koreksinya ini, naiknya ini potensial sampai mana sih? Tinggal kita ukur aja pakai Fibonacci. Karena ini bearish berarti dari atas ke bawah, atau dari kiri ke kanan. Kita ukur. Nah, area ini sempat false breakout, sempat tembus dikit, tapi akhirnya berhasil kembali turun. Ini jadi potensial resistennya. Seperti itu. Cara lihatnya seperti itu ya. Koreksinya akan sampai mana kita bisa pakai acuan level 50 sampai 61.8. Walaupun ada case-case tertentu yang mana koreksinya itu nggak sampai nyentuh level, nggak sampai memasuki area 50 sampai 61.8. Bisa jadi turunnya ini hanya sampai 38.2, lalu udah lanjut naik lagi. Itu bisa jadi juga, tidak menutup kemungkinan. Biasanya case-case seperti itu adalah case-case di mana marketnya sedang trending kuat, jadi trending uptrendnya atau downtrendnya itu masih kuat. Jadi koreksinya nggak sampai level 50 udah melanjutkan trennya. Kalau uptrend ya ini berarti sampai level 38.2, jadi nggak sampai level 50 itu udah lanjut naik lagi. Ini berarti masih kuat uptrend. Seperti itu. Seperti itu ya, Bos Putu, semoga menjawab. Wah, keren nih. Terima kasih, Bos Dwi Kuncoro. Ya, kita belajar sambil praktek. Biar nggak cuma teori tok, nggak ngerti-ngerti. Gold udah nyentuh MA24. Di time frame berapa ini? MA24, beda time frame, beda garis ya. Nah, ini ada statement dari Bos Hasan. Narik Fibonacci-nya, ntar coba saya pahami ya. Soalnya di time frame A1 itu narik Fibonacci-nya dari tanggal 16 dari tanggal 16. Ini ya, dari tanggal 16 ini mungkin yang dimaksud di sini ya. Benar nggak nih? Dari tanggal 16 ini ya. Terus ditarik dari tanggal 16 tarik sampai tanggal 21. Tariknya sampai tanggal 21. 21 itu sini berarti. Berarti Bos Hasan narik Fibonacci-nya seperti ini ya. Bener gini nggak Bos Hasan? Nah bener ya, berarti narik Fibonacci-nya seperti ini. Ini kalau saya pribadi lihatnya itu seharusnya ditariknya ke sini. Karena ini sempat koreksi, dia naik lagi. Nah, ini yang saya bilang kenapa kalau pakai Fibonacci beda orang yang narik bisa jadi beda lihat pergerakan harganya. Coba kalau nariknya seperti ini ya. Nah, dia koreksinya ini di 38.2, nggak sampai level 50 udah naik lagi. Nah, lalu harga turun. Harga bergerak turun. Nah, kita mau lihat nih turunnya sampai mana. Seperti yang barusan kita pelajari, kita bisa lihat. Kita bisa lihat turunnya sampai mana kita ukur. Nah, ini kan pas turunnya pas sampai 161.8, kebetulan ada MA200 juga di situ, harga naik lagi.
naik, lalu, nah ini mulai memantul turun. Karena ini ada swing low terbentuk yang lebih rendah. Jadi kita bisa lihat bahwa potensi harga akan lanjut turun nih. Kalau naik berarti naiknya ini hanya koreksi. Sampai mana sih koreksinya? Kita bisa ukur lagi Fibonacci. Kita ukur seperti ini. Nah, ini dapat level resisten juga. Harga turun lagi. Seperti itu. Nah, ini sempat sideways sementara, bentuk pola double top, lalu turun. Nah, ini kita lihat. Sekarang ini peluang yang cukup bagus untuk melakukan transaksi sell. Akan turun. Nih, kita entry bareng di gold sell. Ntar, ini peluang yang bagus juga, saya mau ambil juga. Saya pindah MetaTrader dulu, yang biasa saya pakai live sama teman-teman. Kita entry bareng ya untuk gold. Mana nih? Share screen, entry bareng di gold. Nih ya, nih di 61.8 saya entry sell gold. Resell di sini. Bentar, garis entry saya ketutupan. Untuk stop loss-nya bisa pakai, nah kita ambil 500 poin aja. Nah, kalau 500 poinnya ini kan mepet dengan swing high sebelumnya. Kalau saya biasanya langsung pakai di swing high sebelumnya aja, di atas swing high sebelumnya aja. Kita taruh di sana, TP-nya bisa pakai 1:1. Atau tinggal nanti kita lihat potensi pergerakannya sampai nanti malam seperti apa. Nah, seperti ini setup-nya. Ini kemarin dapat momen entry yang cukup bagus ya di H4 ini karena ada divergen. Di sini naik, di sininya turun. Dapat momen entry yang bagus langsung drop. Seperti itu untuk gold. Untuk penerapan Fibonacci. Jadi yang mau ikutan entry, disclaimer on. Jadi tetap pertimbangan resikonya, sesuaikan dengan balance. Kalau misalkan dari mulai $100 ya pakai 0,01 lot. Jangan besar-besar lotnya. Ini kita lihat. Nah, ini udah running profit tapi baru $0,34. Tinggal kita lihat nanti hasilnya seperti apa. Semoga kena take profit atau semoga nanti sebelum tidur udah running 500 poin kita bisa TP manual. Oke, seperti itu. Ada yang mau ditanyakan lagi? Belum saya akhiri. Nah, ini udah hampir nyentuh $1 running profitnya. Silahkan kalau ada yang mau ditanyakan lagi. Nah, ini Bos Putu sudah ikutan open sell ya. Oke. Nah, kalau penerapan dari Fibonacci itu sebenarnya di pair manapun bisa diterapkan, nggak masalah. Tapi kalau pair-pair yang rekomendasi itu di major pair, teman-teman bisa
coba fokus yang baru belajar trading ya, bisa coba fokus analisanya di major pair dulu. Belum nyoba pair-pair lainnya. Nah ini jadi running minus nih. Oke, seperti itu. Karena sudah tidak ada yang ditanyakan, saya akhiri dulu malam hari ini. Terima kasih buat yang sudah berpartisipasi sampai akhir. Sekali lagi saya ucapkan selamat malam dan selamat Hari Ibu. Semoga sharing yang saya sampaikan malam hari ini bermanfaat untuk teman-teman dan bisa menjawab rasa penasaran teman-teman dalam pemakaian Fibonacci. Oke, seperti itu. Untuk selanjutnya kita lanjutkan lagi aktivitas di grup. Kalau ada pertanyaan atau masih ada yang belum jelas, bisa disampaikan langsung di grup. Oke, dari saya cukup sekian. Terima kasih banyak. Selamat malam. Salam profit konsisten dimanapun dan kapanpun.